Ini untuk teman-teman yang ada di belakang, untuk kita boleh mengisi tempat yang ada di depan. Mulai dari kakak baju merah, mungkin mulai kakak baju merah. Oh, maaf, saya belum mengenal. Ya, sudah nyaman semuanya? Oke. Oke, teman-teman, mari kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengurus Gerakan Pemuda GPIB Nazaret mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Mari bersama-sama kita memuji dan melayani Tuhan dalam ibadah persekutuan Gerakan Pemuda bersama pemberita firman kita pada malam hari ini, Bapak Penatua Eden Siahaan. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini dapat memampukan kita untuk terus mewujudkan misi dan kasih Allah dalam dunia. Waktu terus berputar dan kasih Tuhan selalu mengalir dalam setiap menit berjalan. Segala cobaan dan tantangan dapat terlewati dengan penyerahan diri secara utuh kepadanya. Allah yang mulia mengundang kita untuk beribadah kepadanya. Marilah kita memuji dan menyembahnya, mensyukuri segala karyanya dalam kehidupan kita. Saya undang teman-teman semua kita berdiri. Mari kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita sama-sama angkat pujian dari Gita Bakti nomor 18, bait pertama dan kedua, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan buat kami sampai pada saat ini. Di tengah kesibukan kami masing-masing, Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama dalam ruang ibadah ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai ibadah Gerakan Pemuda kami pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini boleh terjadi dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita sama-sama akan menunaikan Mazmur secara berbalas-balasan berdasarkan Mazmur 24 ayat 1 sampai 6.
Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca ayat-ayat yang tercetak keluar dan teman-teman sekalian baca ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Kita mulai. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Oke, kita sama-sama angkat pujian dari PKJ nomor 14, Kunyanyikan Kasih. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kepada teman-teman sekalian untuk silahkan duduk. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Eden Syahaan dengan tema Will You Be Mine. Dan kepada Bapak Eden saya persilahkan. Cek. Baik, rekan-rekan muda, mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Inilah kami yang hadir di hadapan-Mu. Inilah kami yang bersedia membuka hati, pikiran, agar kami dapat mengetahui dan memahami kehendak-Mu atas pribadi kami masing-masing. Melalui kisah para rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Inilah kami ya Bapa di surga, yang mau Engkau bentuk agar kami dapat menjadi saksi yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Siapalah kami yang mampu memahami kehendak-Mu kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin.
Pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Berbahagialah kita yang telah mendengar firman Tuhan dan menjadi saksi yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Ada suara, siapa itu di situ? Yang di mana? Apa sih itu istilahnya? Multimedia, ruangan multimedia. Oh, yang di Zoom. Yang di Zoom berapa orang? 6, ada siapa aja? Coba suruh datang ke sini. Nggak mungkin banget ya. Mana ya Alan. Yang dari luar kota ya? Andrew, Prilly. Ada siapa aja? Oh, oke. Karena keterbatasan, gue kurang mampu membacanya dengan baik. Oke ya, yang online, apa sih istilahnya? Yang di Zoom. Oke, selamat malam gitu. Dan teman-teman juga yang di sini selamat malam gitu. Oke, malam. Oh, Prilly, Jogja. Rahel. Oke, sip. Teman-teman, salam kenal. Bagi yang belum kenal sama saya, aku namanya Eden Siahaan. Demikian juga yang di Zoom, Eden Siahaan. Ingat-ingat ya, Eden pakai Siahaan gitu. Berarti orang Batak gitu. Nah, tapi terus terang gue juga banyak banget yang kayak belum gue kenal nih. Anak-anak GP sekarang. Udah ganti ya di zamannya. Udah ganti. Ini gue kenal. Abigail gue kenal. Sampai bapak-bapaknya pun juga gue kenal. Karena Babelo nih gue jadi aktif di GPIB. Karena Babelo gue jadi aktif di Gerakan Pemuda dulu pada zamannya gitu. Ini tahu yang sebelumnya, udah lama. Ya, apa kabar ya? Udah lama banget. Gue kenal semuanya. Tapi banyak yang gue nggak kenal teman-teman. Makanya gue merasa perlu untuk memperkenalkan diri. Eden Siahaan sekarang masih dipercaya sebagai penatua. Gue pun juga pernah bergerakan pemuda sama seperti lo pada, sama seperti teman-teman semuanya. Di nyebut tahun juga nggak enak ya, kesannya lama banget gitu. Sangkatan gue sama papanya Begel, tapi jangan panggil kita Om gitu ya, jangan panggil kita Om gitu. Dan gue pun juga pernah menjadi aktif di gerakan pemuda. Menjadi pengurus pun gue juga pernah, ketua GP juga pernah, baik di lingkup jemaat maupun lingkup sinode gitu. Nah teman-teman, pembacaan Alkitab kita tadi barusan itu sebenarnya sangat related banget dengan kita semuanya, khususnya GP ya, khususnya GP. Ya gue juga sih gitu, kalau gue masih mau merasa diri gue GP gitu. Karena apa? Karena ini bicara sesuatu yang menurut gue akan menjadi kekuatan keberadaan GP sendiri, baik GP sebagai persekutuan
ataupun GP sebagai pribadi, lepas pribadi masing-masing. Nanti kita akan lihat relatednya kemana dengan bacaan kita barusan, yaitu Lydia, kalau mungkin kita panggil sekarang Ibu Lydia, ya, sebagai penjual kain ungu yang tiba-tiba dia beratas keinginannya pribadi, percaya hendak mengikut ajaran Kristus, bukan Kristus, karena kalau Kristus sudah naik ke surga, tapi ini ajaran Kristus. Nah, teman-teman, sekarang kan nih udah mau menjelang penggantian kepengurusan, entar lagi. Presbiter pun juga akan mengganti. Gue pengen denger nih dari ketua GP. Gue dari tadi lihat-lihat nih. Nih, dari ketua GP. Menurut ketua GP, gerakan pemuda ke depan nih, NSET ya, sebagai persekutuan. Kalau sebagai pribadi-pribadi pasti harapannya adalah baik. Dan itu general. Tapi sebagai persekutuan, arahnya maunya seperti apa nih? Coba kita dengar dulu ya, apa kata ketua GP. Silakan. Di situ ada juga kamera. Silakan. Ya. Nggak apa-apa, berdiri aja, hadap ke Dian. Situ nggak apa-apa, ya. Ya, ke kamera, ke teman-teman. Kamera. Oke, gini ya, jadi gini aja ya Kak. Udah nggak apa-apa deh. Harapan kedepannya apa? GP itu lebih harapannya mau seperti apa GP Nasaret? Ya. Mungkin lebih ke mengikuti perkembangan yang ada, entah itu perkembangan teknologi ataupun kreativitas. Jadi dalam rangka membuat ibadah atau membuat program-program itu lebih mengikuti peradaban zaman lah. Jadi nggak melulu di aturan standar, mungkin ya maksudnya bisa menjadi suatu terobosan baru lah, bisa menjadi gerakan-gerakan yang membuat sesuatu inovasi yang baru gitu di GPIB ya maksudnya. Oke. Di GPIB Nasaret ya? Khususnya di GP Nasaret. Ya. Kalau bicara GPIB nanti ke Dewan Pemuda. Iya benar. Gitu. Mau mungkin Dewan Pemuda? Oh enggak. Negosiasi jadinya. Nah, itu pandangannya ketua GP, teman-teman. Pandangannya ketua GP gitu. Nah, gue pengen yang agak lebih senior. Jovi. Nggak apa-apa, oke, mic-nya boleh. Jov, menurut lo Jov, tadi ketua GP sudah menyampaikan harapannya, cukup general sih ya. Nah, sekarang dari lo bro, yang menurut gue sih lo cukup senior ya. Walaupun nggak jauh dari ini gue sih, walaupun juga senior. Coba, gitu. Apakah ketua GP atau apa? Tapi GP Nasaret apa? Kalau dari saya pribadi untuk Gerakan Pemuda Nasaret, harapannya seperti tagline-nya HUT yang ke-72 kemarin, GP-GPIB siap memimpin. Jadi saya yakin dan percaya kader dari teman-teman semua di GP Nasaret itu pasti ada bakat dan talentanya di tiap kita. Jadi dimanapun teman-teman nanti dipercayakan dan diutus untuk melayani, harapannya GP-GPIB itu tetap bisa jadi contoh dan teladan walaupun kita masih muda, terutama di jemaat kita. Oke. Wow. Terus terang ya, gue dulu GP sumbernya belum bisa berpikir kayak gitu. Tapi lu udah 30-an belum? Sorry ini bicara umur nih. Belum. Oh iya benar. Tapi GP-GP sekarang emang lebih pinter-pinter sih dibanding zaman gue sama papanya. Bener, lebih ini. Nah, teman-teman, dari dua kawan kita ini cukup mengerucut ya, walaupun general basically, tapi cukup mengerucut dalam artian ada satu kata kunci yang gue dapatkan dari ketua GP adalah terobosan. Terobosan guys, gile. Bagi gue aja ini udah terobosan banget. Ada ibadah di sini, ada di situ. Kagok gue kalau depan kamera, serius, bener. Sebagai presbiter pun juga kagok. Gitu. Sorry jadi curhat gitu. Dan kata kunci yang kedua itu dari Jovi yang gue temuin adalah leadership, ya kan ya? Leadership itu artinya bicara teladan, bicara contoh yang baik dan benar sesuai dengan Mars GP, ya kan ya? Gue juga udah lupa sih kalau kasih ada kan yang baik dan benarnya di Mars GP. Pada tahu Mars GP nggak tapi? Pada tahu ya? Dua itu, ya masuk bro.
Langsung. Gitu. Nah, menurut teman-teman nih ya, tolong nih teman-teman ya jawab nih, tolong jawab. Tapi nggak ada salah benar. Cuma ini bisa dibutuhkan oleh GP sendiri. Ini bukan buat gue. Kalau bicara terobosan ya ke depannya dan bicara leadership, kira-kira ini talenta apa aja nih yang dibutuhkan? Ayo teman-teman, please kasih masukan. Kira-kira talenta apa aja yang dibutuhkan? Tapi gue ngarepin jawabannya kontekstual, jangan normatif. Ayo. Amen. Ayo. Siapa? Dari ketua GP tadi udah bilang, itu adalah terobosan, ya. Di nanti ini kepengurusan GP yang baru, tahun berapa ya? 2022 sampai 2025 atau 2024. Itu butuh terobosan, maksudnya itu yang baru ya? Maksudnya itu ada program kerja yang baru gitu. Bisa diartikan. Atau budaya organisasi. Budaya organisasi atau program kerja. Oke, apapun itu. Dan leadership. Ya, leadership ini dalam artian lu bisa memimpin diri lu sendiri. Nggak perlu diatur dan lu bisa dipimpin. Bisa memimpin dan bisa dipimpin. Baik sebagai presbiter, sebagai anggota GP, sebagai komisi, ataupun sebagai pengurus GP. Nah, talenta apa yang dibutuhkan kira-kira? Ayo. Silakan. Dan ini adalah sebenarnya aspirasi lo, aspirasinya lo sendiri. Kalau dulu di zaman gue banyak anak basket, menurut mereka menurut mereka pengurus GP perlu fasilitasiin basket. Kalau dulu kayak gitu, sekarang nggak tahu deh masih basket atau enggak nih. Ayo, silakan, ayo, silakan. Siapa? Baju gue lupa namanya, mohon maaf. Siapa? Alan, ya, Alan. Sektor 3 kan, sektor 3. Baru CD kemarin kan ya. Coba Lan, menurut lo kalau ketua GP sama Jovi ngomong kayak gitu tuh kira-kira perlu talenta-talenta seperti apa? Atau nggak perlu talenta? Ya, di sini boleh supaya bisa kelihatan sama kamera, itu bisa. Di situ juga boleh. Hah? Bingung. Apa? Masih bingung. Talenta bingung. Enggak bingung. Maksudnya bingung. Ini gara-gara pakai masker sih ya. Gue juga jadinya susah. Apa? Bingung. Yang simpel-simpel aja. Yang lainnya juga boleh untuk talenta apa? Apakah perlu sekedar bernyanyi? Apakah sekedar multimedia? Soal basketnya sih lebih digerakin lagi. Apanya? Basket. Basket. Ya, lebih digerakin lagi. Ternyata masih zaman basket. Sama kayak zaman dulu. Basket ya? Iya. Nah, menurut yang lain nih, ini GP sekarang nih, GP yang sekarang. GP sekarang ini kita bicara kekuatan ya. Kita bicara kekuatan, kelemahan pun bisa jadi kekuatan. Ya kan ya? Ini salah satu aspirasinya tadi adalah basket. Kalau yang lain ada, boleh silakan. Ini kita kekuatan kita nih GP Nazaret ini di mana? Kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang? Kalau Roh Kudus itu pasti, firman Tuhan itu pasti. Abraham. Apalan? Ini siapa sih yang Sen? Oh, yang baju merah. Oh, tuh apa? Namanya? Eci. Apa? Kira-kira. Tapi intens di GP. Baru sekarang agak sulit menjawab ininya. Kira-kira ini kekuatan GP nih sekarang ini apa gitu? Hah? SDM. Wow. Berarti talentanya oke ya. Talentanya oke. Peluang atau ruang gerak atau kesempatan yang diberikan oleh orang tua itu ada nggak? Ada nggak teman-teman? Hah? Bagi teman-teman ada nggak? Ada. Berarti SDM, peluang yang diberikan orang tua, fasilitas ada nggak? Kurang.
perlu sama PHMJ. Bisikan dari ketua GP. Tadi apa sih pertanyaan gue sampai lupa. Fasilitas memadai nggak? Proper nggak? Cukup ya? Proper cukup. Oke. Ketua GP jawabannya diplomatis. Gitu. Jadi. Kalau untuk basket sendiri jalan ada nggak sih kegiatannya? Oh. Next ada ya. Dengan adanya goes mungkin itu jadi pemicu buat olahraga gitu. Oke, SDM ada apa tadi? Apa? Fasilitas ada. Terus ini nih. Kemauan untuk mengeksplor hal-hal yang baru ada nggak di GP? Coba. Nggak ada. Ada. Oh, ada. Wow. Serius? Yeah. Ada. Ada. Kemauan untuk mengeksplor hal yang baru di GP ada? Ada. Kita kayak nyari dana itu buat retret gitu. Nyari penggalangan dana gitu. Yeah. Zaman gua sama Babelo dulu kagak ada sih. Kita tipe kalau slow, santai gitu. Oke. Ada lagi nggak? Baru itu doang sih. Kemauan untuk cuma itu doang ya? Ya baru itu. Berarti ada ya? Kemauan untuk bertahan padahal sudah hancur. Sering. Biru apa nih? Biru Ben-Hur, warna GP. Ada nggak? Ada ya? Wih, ketua GP bilang ada. Gue nggak percaya nih ketua GP nih. Coba gue pengen denger anggota GP nih. Ada nggak? Oh, ketua GP udah ngomong gitu ya. Jadi masih ada. Kita ini udah maksudnya dalam hal-hal yang teknis ya, yang teknis saja, yang kegiatan itu udah biasa ya. Berarti ada ya. Dari anggota GP ada ini. Ternyata bener. Semua takut sama lo. Ada. Oke. Mantap nih. Gila. Terakhir nih. Ya, terakhir. Untuk mewujudkan kreativitas yang menghasilkan produk yang inovasinya itu baru. Gitu. Ya, silakan. Ada nggak? Untuk merealisasikan, mewujudkan ya sesuatu yang baru, apapun tantangannya. Gue belum sampai kepada tantangannya dan ancamannya. Ada nggak di GP sekarang? Harus ada faktor lain ini eksternal atau internal GP. Nah, di sekarang ada nggak upaya apa ya, merasa bahwa ini harus yang baru gitu. Artinya lo pengen ngomong ada, tetapi nggak didukung majelis jemaat. Sorry. Bukan berarti gue penatua gue seperti ini, enggak. Hah? Jadinya menghambat untuk mewujudkan, padahal itu menurut kalian mestinya kalau sampai ini terjadi, ini inovasi banget nih men. Tapi karena presbiter, termasuk gue dong berarti ya, termasuk gue, ini jadi kalian terhambat. Oke. Gue jadi menginspirasi pertanyaan lagi nih, Eden demen banget sih bertanya. Sorry ya, gue emang modelnya kayak gini, gue kepo banyak tanya. Gue nggak demen emang monolog gitu. Menurut teman-teman ya, adakah kemauan atau mungkin kemampuan dari GP untuk menegosiasikan itu? Gue GP ini udah capek-capek mikirin dan kemudian mau merealisasikan nih hasilnya ini baru nih. Kalau kita wujudkan ini baru banget buat Nasaret. Tapi kok sama presbiter ya, kurang lebih ya. Sama presbiter ada halangan. Nah, ada nggak kemauan atau mungkin kemampuan untuk bernegosiasi dengan itu? Ada nggak di sini? Menurut kalau anggota kayaknya agak susah jawab pertanyaan ini. Dan sambil menunggu perundangan kalian, bolehkah gue meminum dulu? Aus. Ada nggak?
Cuman yang saya lihat ya Kak, maksudnya karena ini peraturan itu kan, peraturan gereja itu tiap tahun akan berubah ya Kak, sesuai dengan siapa kepalanya. Jadi pada saat kita mendapatkan peraturannya ini, kita tahu aturan mainnya seperti ini, kita coba ikutin, ternyata pada saat pergantian, lebih ke arah kepalanya Kak ya. Semua yang presbiter yang bertugas yang maksudnya yang mempunyai wewenang ya Kak, itu kadang-kadang suka berubah-berubah Kak. Jadi kita juga harus adaptasi setiap kali misalkan ada perubahan. Nah cuman itu agak rancu Kak. Semua tuh suka bilang lari lagi ke buku apalah segala macam. Cuman kan akhirnya kita mempertanyakan adalah kok kemarin boleh sekarang enggak? Kenapa sekarang yang enggak boleh dulunya? Nah itu kadang-kadang area mainnya kita tuh suka nyampur. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada upaya negosiasi nggak dari GP-nya nih? Entah ada, PIC, ada? Asal yang menerima ide kita itu, dia harus terbuka Kak dengan ide kita. Berarti jadi, ada ya? Ada, mentalnya jangan blok. Kalau mentalnya blok di awal, wow. Jadi minimal dengerin dulu Kak, alasannya apa. Kalaupun mau argumen sama kita, boleh tuh misalkan kayak komisi teologi. Kalau misalkan komisi teologi kayak contoh memberikan alasan berdasarkan teologis, kan kita nerima baik juga Kak. Asalkan ada alasannya. Anak muda itu kan gak bisa dibilang enggak, ya apa alasannya apa. Kenapa gereja lain boleh? Karena satu GPIB ada yang mempunyai aturan yang berbeda. Nah itu Kak kira-kira. Berarti ya guys, ya, kalau mendengar tadi kata Randy, berarti di tubuh kalian nih ya, di tubuh gerakan pemuda Nasaret ya, kaum biru Ben Hur Nasaret ya, termasuk yang lagi menyaksikan di Zoom, ada kemampuan untuk bernegosiasi. Kalau boleh gue ambil itu sebagai kesimpulan gue, bisa nggak? Hah? Atau kalian ragu-ragu? Bisa? Nah, friends, yang tadi semua itu ya, ada talenta, ada SDM, dan yang kemampuan bertahan itu, bahkan kemampuan untuk beradaptasi, ya, adjust, bahkan sampai negosiasi, ya kan ya. Padahal kita sudah mau melahirkan hal yang baru, tiba-tiba di dalam tanda kutip diganggu gugat atau di challenge, bahasa positifnya di challenge, dan kemudian bernegosiasi. Menurut gue ya, gue nggak tahu deh menurut teman-teman, itu adalah faktor-faktor kekuatan GPNZ. Setuju nggak? Faktor-faktor kekuatan GPNZ. Setuju nggak? Ragu-ragu atau enggak? Atau ada lagi, gue nggak tahu. Silakan sampaikan di sini. Kelemahan bisa jadi ada, tetapi itu adalah faktor-faktor kekuatan GPNZ. Nah, menurut teman-teman, yang namanya kekuatan harus dipertahankan kemudian dikembangkan atau didiamkan saja? Kembangkan. Tadi salah satu, Alan tadi udah sampaikan, perlu ada fasilitas untuk yang suka main basket. Ntar gue juga ikutan deh. Boleh juga tuh. Ngetes nafas sama lutut. Gitu. Boleh juga. Perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk periode berikutnya. Oke? Dan itu adalah kekuatan kalian. Oke? Pertanyaan lagi nih. Ya. Dan gue yakin sih, semoga keyakinan gue benar ya, kalian semua bisa menjawabnya dengan tepat. Kekuatan itu, ini sebagai persekutuan kaum biru Ben Hur Nasaret. Untuk apa? Kekuatan itu untuk apa? Silakan jawab. Gue mengharapkan jawabannya itu nggak ada salah, nggak ada benar, karena benar itu relatif, salah itu relatif. Gue bisa bilang salah, tapi lu bisa bilang benar. Gue bisa bilang benar, lu bisa bilang salah. Tetapi jawabannya itu semoga related, tepat. Tepat dengan apa? Nanti kita lihat. Jawabannya apa? Untuk apa faktor kekuatan itu? Kembali ke bacaan kita. Bacaan kita tadi soal, gue lupa lagi namanya, Paulus, Silas, mungkin Petrus sama dokter Lukas kan dokter, yang bersama-sama mereka menjalankan misi
untuk mengabarkan Injil. Injil itu artinya kabar baik. Makanya masuk ke dalam tulisan Kisah Para Rasul. Ketemu dengan perempuan, ini di Filipi. Dan perempuan itu bersedia mengikuti Yesus, namanya Lydia. Lydia ini guys, kalau misalnya kita mencoba meriset lebih dalam lagi, bukan hanya dari Alkitab, bahkan juga ditegaskan dalam Sabda Bina Pemuda yang menulis renungan hari ini, dan juga Sabda Bina Umat yang menulis renungan hari pagi ini tentang bacaan yang sama tadi. Lydia penjual kain ungu itu orang terpandang guys. Businesswoman, jualannya nggak kaleng-kaleng. Kain ungu untuk bangsawan dan untuk kaum feodal, kerajaan. Kalau gue pakai kata feodal terlalu susah. Nggak main-main. Lydia itu mempunyai faktor kekuatan yang menurut gue kalau baca dari bacaan kita, Alkitab, dan juga gue mencoba meriset lebih dalam lagi serta mengambil dari perundungan Sabda Bina Umat, Sabda Bina Pemuda, itu orang yang bisa dikatakan bukan sembarangan. Mempunyai kekuatan. Tetapi Lydia, di dalam bacaan kita ini, aku berikan penegasan ya. Ayat 14 guys, kalau mau baca silahkan, kalau mau dengerin aja silahkan. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, sebuah kota yang ada di Makedonia yang ada di Filipi. Kalau menurut sumber yang ada, itu ada di Yunani. Yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, kekuatan yang ada di dia ya. Ini dia berikan pemahaman yang ada, dia berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kira-kira teman-teman sependapat nggak sama pemahaman ini? Lydia yang kuat itu, yang businesswoman ya, yang cukup terpandang, memberikan kekuatannya untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara dia setuju dan mau ikut ajaran Yesus Kristus. Walaupun dia seorang Yudaisme, seorang Yahudi, ajaran Yahudi. Nah, relatednya apa guys dengan faktor kekuatan yang ada di GP Nazaret? Ada yang bisa jawab nggak? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya, Jov. Mic-nya aja, soalnya ada yang di Zoom. Cek. Dari yang tadi kita udah sampaikan, faktor kekuatannya GP Nazaret itu bisa kita gunakan untuk menjadi persembahan kita dari GP Nazaret untuk kemuliaan Tuhan di jemaat kita. Kalau gue lebih senang memakai istilah tepat, bukan benar, bukan salah. Karena kebenaran itu relatif, salah juga relatif, tidak ada yang absolut. Tetapi tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga teman-teman setuju. Dan harus setuju. Makanya dalam berproses berorganisasi ya, gerakan pemuda ya,
Kita nggak perlu ribut-ribut guys. Ribut-ribut dalam artian yang menghancurkan, nggak perlu. Karena kenapa? Karena semua itu kita persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seperti Lydia ini. Yang menariknya guys ya, kita lihat lagi nih, ayat selanjutnya. Tadi gue ayat berapa tadi baca? Aduh, ini tulisan kecil banget sih nih. Ini salah mata gue. Udah mesti pakai kacamata kita kayaknya nih. Tadi ayat 14 ya. Sekarang, oh enggak, tetap ayat 14. Nih, yang B. Tuhan membuka hatinya sehingga ia, Lydia maksudnya, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Akibatnya apa? Akibatnya dia percaya Yesus, percaya ajaran Yesus, dan mengundang rombongan Paulus untuk menginap di rumahnya Lydia, yang menurut gue sih ini orang kaya. Dia orang kaya. Sekali lagi ya, gue berikan penegasan, Tuhan membuka hatinya sehingga ia, Lydia, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dari tempat masing-masing juga. 14b ini nih, gue berikan penegasan. Maksudnya apa guys? Ini agak sedikit nyeleneh, mohon maaf, jangan diartikan lain. Jangan diartikan lain. Seandainya Lydia penjual kain ungu, walaupun Tuhan telah membuka hatinya, tetapi Lydia menolak, bisa nggak? Ayo, pemuda gereja, jawaban kalian apa? Seandainya, walaupun Tuhan sudah membuka hatinya, Faye, bukan, lo jangan mau jawab juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau jawab juga boleh, gue pengen panggil aja udah lama. Seandainya Lydia menolak, bisa nggak? Sorry ya, ini agak nyeleneh nih. Coba. Tuhan sudah membuka hatinya. Makanya dia mendengar Paulus ngomong apa, yang disampaikan oleh Paulus, ini pasti ya. Pasti itu adalah kabar baik guys. Itu pasti Injil, kabar baik. Yaitu apa? Keselamatan, gratis. Tapi seandainya Lydia menolak, bisa nggak? Ayo. Bisa nggak? Hah? Bisa ya? Jangan bilang gue ngajarin yang enggak. Gue bukan menghasut atau bukan menggiring opini kalian, guys. Gue bukan menggiring opini lo. Tapi bisa nggak? Kalau lo sekarang ini duduk di sini yang katanya Kristen, tiba-tiba suatu saat nanti menyangkal salib Yesus, bisa nggak? Gue juga bisa nggak? Semua bisa nggak? Karena kenapa? Jangan bilang karena kita manusia. Nah, kita manusia sih. Tetapi kisah di dalam Alkitab ini, di dalam kisah para rasul ini, itu tidak teruji. Yang gue tadi bilang ini tidak teruji. Yang terjadi adalah Lydia penjual kain ungu, kalau menurut gue coba riset-riset dari pustaka yang ada, konon katanya menjadi orang Kristen pertama di Eropa. Coba aja browsing-browsing. Tetapi itu mesti diuji lagi ya. Mungkin junior ada nggak di sini junior? Salah. Yang belajar teologi, yang mengkaji secara, oh iya, ini ada juga ya. Berani-beraninya gue ngomong teologi, padahal mereka masuk teologi. Gile, siapa sih gue? Gitu. Tetapi itu perlu diuji lagi ya, secara akademis tentunya. Lydia menjadi orang pertama Kristen di Eropa. Bayangkan bagaimana bila walaupun Tuhan sudah membuka pintu hatinya, tapi menolak. Karena kenapa guys? Ya. Karena
Alkitab ini terdiri dari, bukan karena Alkitab ini, tapi dalam Alkitab ini terdiri dari dua bagian besar. Bagian pertama namanya, namanya apa? Perjanjian Lama. Bagian kedua namanya perjanjian, guys. Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia. Kalau Tuhan mau kita selamat tanpa ada perjanjian, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau Tuhan mau kita hancur seketika, bisa nggak? Tetapi guys, menurut gue nih Tuhan nih keren banget, asli. Dia baik banget. Dia mengadakan perjanjian dengan manusia. Lo ngikutin gue, lo selamat, Bigel. Lo nggak ngikutin gue, lo nggak selamat. Lo pilih mana? Lo pilih yang di sana nggak selamat atau di sini yang selamat? Tuhan mengadakan perjanjian, ya kan? Tapi perjanjian di sini bukan dalam artian kontrak ya, bukan dalam artian kontrak, tapi melainkan testamen. Asal katanya tanya anak yang belajar teologi. Nah, kalau pemahaman gue sih, kenapa Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya? Tentunya supaya umatnya selamat sepanjang mengikuti persyaratannya, yaitu apa? Menerima anugerah keselamatan. Setuju? Ya. Tetapi kalau misalnya enggak, dia tampias. Lantas kenapa ada perjanjian? Untuk Tuhan untuk supaya Tuhan mendapatkan mana-mana manusia yang mau mengikuti perjanjian, mana-mana manusia yang selamat mau mengikuti kehendaknya, dan mana-mana yang tidak. Lydia penjual kain ungu yang bisnis momen yang kaya ini, pada akhirnya dan teruji mau mempergunakan kekuatannya, mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Mau. Lydia tidak mempergunakan kehendak bebasnya. Sekali lagi, ya, yang di Zoom juga, supaya kita benar-benar ngeh. Tuhan membuka hatinya sehingga Lydia, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lydia, ya, mempergunakan free will-nya atau kehendak bebasnya untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Ini keren banget. Gue tadi apa tadi itu yang berbalasan? Mazmur, ya. Ini keren banget. Di Mazmur tadi yang kita Mazmur berbalasan, yang ayat 4 ini bunyinya begini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Guys, jangan menyerahkan diri kepada penipuan, guys. Artinya apa? Yang tidak menyerahkan diri, artinya manusia ini kita subjek yang bisa dengan bebas menentukan mau menyerahkan diri kita kepada penipuan, kepada maut atau enggak. Ada kehendak bebas di situ. Dan pembacaan Mazmur berbalasan ini related banget dengan bacaan Alkitab kita. Related banget. Lantas kemudian apa hubungannya dengan tema kita? Temanya apa? Will you be mine? Bahasa Inggris ngomongnya kayak gitu ya. Soalnya gue nggak bisa nih. Will you be mine? Artinya, apakah kau mau menjadi milikku? Will you be mine? Menggelitik sih, kalau melihat bacaan Alkitab ini ya, ini kan otoritas Tuhan sangat kuat banget ya. Sehingga seolah-olah terlihat di sini, Lydia dalam tanda kutip, mohon maaf istilahku nih, mohon maaf, mungkin karena kekurangan kosakata. Seolah-olah Lydia terhipnotis. Walaupun sebenarnya dengan kesadarannya sendiri, dia mengikuti Yesus. Itu adalah otoritas Tuhan. Tetapi tema kita adalah berupa sebuah kalimat tanya. Apakah kamu mau mengikuti aku?
Nah, disitulah ruang gerak kalian ya, pribadi lepas pribadi ya. Apapun permasalahan kalian, apapun latar belakang kalian, kelebihan dan kekurangan kalian, ini dipertanyakan kembali, apakah benar-benar mau menjadi milikku atau enggak. Pribadi lepas pribadi, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Tanyakan kembali, apakah memang selama ini kekuatan gue, kelemahan gue, memang gue persembahkan bagi kemuliaan Tuhan atau enggak? Sebagai pribadi, sebagai persekutuan gerakan pemuda, dapat kita lihat bersama, apakah sejauh ini memang benar-benar gerakan kita ini nih, gerakan pemuda, kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan atau enggak? Atau jangan-jangan kita hanya mempergunakan kehendak bebas kita secara lebih besar ketimbang kehendak Tuhan. Melalui kisah ini, kita tahu bahwa Lydia dengan segala kekuatannya mempergunakan kehendak bebasnya untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Kalau Lydia bisa, maka percayalah, lo semua pasti bisa guys, lo juga. Terlepas apapun kelebihan kita dan apapun kelebihan gerakan pemuda secara persekutuan. Pasti bisa. 3, 2, 1. Pasti. 3, 2, 1. Amin. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Baik teman-teman, yang di sini maupun yang di Zoom, mari kita sebagai persekutuan yang hidup, mari kita angkat syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan di malam hari ini, di mana kami rekan-rekan pemuda bisa berkumpul bersekutu di dalam rumah ibadah ini. Bapa dalam sorga, kiranya berita firman yang kami terima melalui hamba-Mu Penatua Eden Sihaan dapat membuka hati dan pikiran kami untuk berlaku taat dan setia sesuai gambaran-Mu. Pakai diri kami ini ya Bapa, untuk selalu menjadi garam dan terang bagi setiap orang yang kami temui. Tuhan, dalam doa ini
kami ingin mendoakan untuk gereja kami, berkati ketua majelis jemaat beserta keluarga, berkati penatua diaken, berkati pegawai kantor maupun unit-unit misioner. Tuhan Yesus mau campur tangan setiap program yang sedang berjalan maupun program di masa yang akan mendatang. Tuhan, pakai kami lebih baik lagi di setiap pelayanan kami hari lepas hari, agar jemaat-Mu dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Sertai juga untuk program pemilihan presbiter dan diaken yang saat ini masih berproses. Tuhan kiranya mau memberikan hikmat dan juga keteguhan hati dalam panggilan pelayanan kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, berkati juga program-program ke depan Persekutuan Gerakan Pemuda, sehingga setiap program yang sudah disusun dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah rekan-rekan pemuda agar memiliki kerinduan untuk bersekutu dan berpartisipasi dalam setiap program yang sudah tersusun. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami merasa sukacita bersama rekan-rekan kami yang bertambah satu usia, yaitu Saudari Aulia Papilaya dan Saudara Gilbert Frederick. Seturut dengan pertambahan usia ini, kiranya Tuhan tambahkan mereka sukacita dalam melayani dan berkatilah perjalanan kehidupan kedua rekan kami ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami ingin menyerahkan bagi rekan-rekan kami yang hadir pada malam hari ini, yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus berkati mereka agar dalam minggu yang mendatang kami bisa berkumpul bersama-sama untuk bisa mendengarkan dan memuji akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin mendoakan juga untuk setiap aktivitas maupun tugas dan tanggung jawab yang senantiasa dalam kehidupan kami yang sedang dihadapi dari masing-masing anggota gerakan pemuda kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah-tengah rekan kami yang merasakan sukacita. Namun juga kami ingin mendoakan bagi rekan-rekan kami yang sedang menghadapi persoalan, pergumulan yang mengganggu pikiran maupun kesehatan mereka. Kiranya Tuhan kuatkan iman teman-teman kami untuk dapat percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus untuk setiap hal yang sedang dihadapi, sehingga hal itu tidak membuat mereka putus asa dan selalu semangat untuk bertumbuh dan berkarya. Kami serahkan untuk pemulihan segala operasi ibu dari Rahel dan Darel Kandou, Ibu Diana Kandou maupun ayah dari Yorifina. Pemulihan sejati akan datang daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kedua orang tua dan saudara kami ini, beri mereka kekuatan dan semangat dalam setiap proses penyembuhan mereka, mulai dari aktivitas terapinya, obat-obatan, serta makanan dan minuman yang dikonsumsi. Beserta juga dengan keluarga yang selalu senantiasa mendampingi, biarlah Roh Kudus Tuhan yang mendampingi dalam setiap pengambilan keputusan dan bertindak dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami berharap keluarga yang mendampingi mempunyai kesehatan dan mental yang baik dalam situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Ini doa dan sembahyang kami Bapa di surga, dengarkanlah seruan doa kami. Bapa di surga, kami juga mendoakan teman-teman kami yang berada di luar kota, Andrew Yotagi, Prilly Intam, Vanessa Utopea, Sherry Mantik, Michelle Theodorus, Pierre Theodorus, Adinda Umbo, Felix Lerik, dan juga teman-teman kami yang akan kuliah, Louis Besi dan teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan jauh dekat kepada kami semua yang ada di sini maupun yang jauh di sana tetap sama. Inilah kami ya Bapa di surga yang telah mengangkat syafaat ini sebagai persekutuan. Kami mau bungkus
Dan biarlah Engkau yang menyatukan kami dan menyempurnakan kami. Dan kami hanya berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengajarkan kami, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur sambil memberi persembahan dan mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami dengan rasa syukur dan penuh sukacita sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-Mu di kehidupan kami. Kami rindu untuk selalu memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini sehingga dapat menyenangkan hati-Mu. Amin. Jadi, langsung. Cek. Shalom, selamat malam teman-teman. Apa kabar GPGPIB? Ini emang wangi-wanginya udah wangi-wangi makanan, tapi tolong laparnya ditunda dulu sebentar. Bentar lagi kita bakal makan, boleh lebih semangat lagi ya. Apa kabar GPGPIB? Nah, itu baru. Oke, sebelum masuk ke warta, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di ibadah GP hari ini. Dan banyak banget terlihat muka-muka baru. Jadi boleh aku sapa-sapa dikit ya, kayak lagi live IG ya. Boleh sapa-sapa dikit ya yang mungkin baru kelihatan, ada Eci, hai, boleh ya itu. Hai Eci, boleh disapa ya teman-teman yang pakai baju kotak-kotak merah. Lalu ada, aku belum kenalan, ini dari teman-temannya Kakak Nona ya. Ada siapa? Boleh Kak? Excel, ada Kakak Excel, ada juga Renaldo. Oke, ada Renaldo. Lalu di belakang juga ada Kakak Ramos ya. Ya, Kakak Ramos dari sektor 4 yang baru bergabung bersama kita di ibadah GP. Selamat datang teman-teman, kakak-kakak. Terima kasih sudah mau bergabung sharing-sharing bersama kita di sini. Mungkin banyak godaan lain di luar sana, tapi teman-teman sudah mau bersekutu bersama di hari ini. Oke, warta GP pertama, kami dari pengurus Gerakan Pemuda ingin berterima kasih kepada Kak Eden Siahaan, Bapak Penatua Eden Siahaan, atas firman-Nya hari ini. Terima kasih atas belajar barengnya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga nggak sampai di sini firman-Nya bisa kita terus jadikan pedoman kali ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam melayani juga khususnya di GPIB Nazaret. Lalu terima kasih juga untuk petugas kita di hari ini, ada liturgos kita, ada Kakak Nona, Maria Fridolinesi, waduh luar biasa. Lalu ada, nah itu dia, ada Alicia, ada Joshua, ada Kakak Herlin dan Kakak Leni. Yeay, terima kasih. Pianis kita ada Bang Geri, nggak ada fotonya ya. Ada Bang Geri dan singer kita yang suaranya merdu banget dari tadi ya. Ada Kakak Evro dan mana satunya lagi? Oh ya udah dulu. Oke, terima kasih atas pelayanan teman-teman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya multimedia. Ada multimedia juga ya, maaf. Ada multimedia, ada Kakak Joshua, Kak Yohan, Erik, Domi. Iya. Yang sudah membantu kita untuk membantu terlebih lagi untuk teman-teman yang ada di Zoom ya. Teman-teman yang ada di Zoom, yang di luar kota sudah lumayan terbantu dengan multimedia, dengan live streaming by Zoom. Oke, next. Ada absen teman-teman, boleh di-scan QR code-nya. Jangan lupa isi absen karena itu untuk pendataan kita juga. Mungkin kalau link ada nggak ya, Kakak Yohan nggak ada ya? Ada di Zoom, untuk yang di Zoom ada juga di link yang ada di kolom chat, jadi boleh diisi lewat situ. Oke, next, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun ke teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Tanggal 17 Agustus ada Aulia Papilayat, tanggal 19 ada Gilbert di sini? Yeay, ada Gilbert di belakang. Selamat ulang tahun. Sehat-sehat selalu, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, next warta GP adalah ruang biru. Ruang biru ya udah lama ya, tuh udah pada kangen ternyata sama ruang biru ya. Akan diadakan lagi di bulan September
dan itu kita akan berkolaborasi dengan Pelkat PA dalam rangka HUT Pelkat PA. Untuk tanggalnya, harinya kapan nanti akan diinfokan di berikutnya ya, atau di grup WhatsApp. Lalu next ada, next ibadah Pelkat GP. Next akan diadakan di hari Jumat tanggal 9 September teman-teman. Jamnya masih sama, jam 19.30 dan masih hybrid juga di ruang ibadah Nazaret dan by Zoom. Mudah-mudahan teman-teman tidak berkurang jumlahnya dari yang ada di sini, dan kita berharap bisa lebih lagi jumlahnya. Jadi boleh diajak teman-temannya untuk ikut ibadah GP ya di nextnya ya. Oke, nah ini dia. Next kita ada NZ Pre-Love. NZ Pre-Love itu kita lebih ke shopping teman-teman. Kita mau berjualan, teman-teman di sini bisa shopping, tapi kita akan live capit shopping. Mungkin yang sering memakai Shopee ngerti ya untuk live capit ini maksudnya seperti apa. Nanti kita akan adakan live-nya ini di Instagramnya NZ Pre-Love, jadi boleh di follow dulu, dan Instagramnya GP Nazaret. Ini coming soon-nya mungkin diperkirakan di tanggal, nanti next-nya deh diumumin, tanggalnya ternyata belum ada. Oke, next. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Next kita akan ada olahraga. Waduh, semangat banget nih ya Alen yang paling belakang. Akan ada basket teman-teman. Kemungkinan akan diadakan di awal bulan September ya. Di awal bulan September. Untuk tempatnya di mana, waktunya kapan, dan jamnya hari apa akan diinfokan lagi di grup GP. Yang belum bergabung nanti mungkin akan di-invite ya. Yang belum gabung di grup GP akan di-invite. Supaya informasinya kita akan share semuanya di situ. Oke, next. Nah, yang kemarin sudah memesan topi, ada banyak di sini? Nah, banyak ya? Oke, iya. Yang udah memesan topi, hari ini bisa diambil, nanti boleh hubungin saya, boleh hubungin Evro atau Yohan. Nanti langsung didata, boleh diambil topinya. Dan kita membuka pesanan lagi, kalau mau pesan masih bisa. Nanti bisa langsung juga ke saya atau Evro atau Yohan. Oke, itu aja. Jangan langsung pulang, nanti akan ada konsumsi di RSG. Jadi teman-teman setelah dari sini boleh langsung ke RSG, karena kita nggak boleh makan di sini, langsung ke RSG karena tersedia di situ. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, rekan-rekan, apapun nanti setelah ibadah ini, besok, minggu depan, bulan depan, entah kapan, ketika teman-teman diperhadapkan masalah yang sangat sulit, atau mungkin pilihan yang sangat menggiurkan, ingatlah hari ini teman-teman telah disampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui peristiwa penyebaran Injil oleh Paulus dan teman-teman, dan Lydia si penjual kain ungu. Ingatlah bahwa Tuhan membuka hati Lydia. Tuhan juga yang membuka hati kita masing-masing. Ingat, besok-besok, entah kapan, dalam keadaan sulit ataupun tawaran yang sangat menggiurkan, Tuhan menawarkan, bukalah pintu hati kalian. Tuhan menawarkan, bukalah pintu hati kalian, sehingga kita semua dapat berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku
hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.